Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri dengan veteran 2013. Kami dari kelompok 1A akan menjelaskan hasil praktikum objek analisis filogenetik. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1A. Pertama, Fadilatul Aziza dengan BP terakhir 1011, kemudian satu dari BP terakhir 2003. Nah, yang ketiga ada Nur Aisyah Fikri, saya sendiri dengan BP terakhir 2013. Selanjutnya ada Sylvia Nabila dengan BP terakhir 2025 dan Adisti dengan BP terakhir 3013. Untuk kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan materi analisis filogenetik dengan menggunakan aplikasi NCBI Blast, BioEdit, CrystalX, dan Megachat. Nah, untuk yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sylvia Nabila. Sylvia Nabila, dipersilahkan. Baik, untuk step pertama yaitu dengan membuka data dari hasil kemarin yang sudah kontik, itu berupa data ini. Setelah itu dibuka di Notepad, lalu dikopikan, dan dibuka web NCBI Blast. Selanjutnya itu dipilih di Google, dicari di Google yaitu NCBI Blast, bagian nukleotida base, lalu ditunggu dan dikopikan notepad data tadi. Lalu dikopikan notepad data tadi. Setelah itu digeser bagian bawah yaitu pada algoritma parameter dan max target sequence itu digeser. Lanjut data di blast. Setelah di blast akan keluar hasil seperti ini, di mana terdapat 500 spesies yang memiliki kemiripan dengan hasil kontik yang sudah didapatkan kemarin. Yaitu dipilih 10 hasilnya. Setelah dipilih 10 hasilnya, lalu dimasukkan lalu di-download. Di antara hasil 10 ini, minimal terdapat satu data atau satu sequence yang memiliki complete genome. Dan kalau bisa itu ada individu yang sejenis, individu yang berbeda jenis, individu yang satu genus, dan terdapat 10. Lalu ditambahkan pada notepad. Selanjutnya itu pada bagian atas ditambahkan nama spesiesnya yang kemarin yaitu Helartos. Dikasih underscore Malayanus. Itu diganti jadi spesies 1. Setelah itu ini dihapus, tapi tidak menghapus bagian panah ke samping, dan setiap kata diberikan underscore atau garis bawah. Dan ini kan terdapat persamaan dari nama spesies. Jadi ini diberikan penanda itu adalah spesies 1 apa spesies 2. Jika namanya sama, itu akan diberikan spesies 2. Ini merupakan kompleks genom dan hasilnya itu sangat panjang. Selanjutnya ini ada Helartos malayanus juga dan dihapus gen ininya. Dan ini juga bisa dihapus.
Malayanus diberi underscore dan diberi underscore 3. Spesies ketiga, lalu ini spesies keempat, dan selanjutnya sampai data ke 10. Setelah berhasil, lalu data itu disimpan kembali. Atau disimpan sebagai data. Simpan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adisti. Kepada Adisti, dipersilahkan. Nah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan terkait aplikasi Crystal X. Data yang telah di-blast tadi, yang dalam bentuk teks tadi itu, di-open pada aplikasi Crystal X dengan langkah-langkah file, lalu load sequence, dan pilih data yang telah diedit tadi. Setelah data itu terbuka, lalu kita alignment dengan cara tekan pada tombol alignment, lalu do complete alignment, lalu tekan OK. Setelah itu kita tunggu beberapa saat untuk menunggu data di alignment. Baiklah, pada proses alignment ini berguna untuk menyamaratakan bahasa-bahasa pada urutan sequence ini. Selanjutnya yaitu data yang telah di alignment tadi disimpan dengan cara menekan file, lalu save sequence as. Nah, lalu kita tekan FASTA format. Dan kita simpan pada tempat yang kita mau, lalu kita tekan OK. Nah, maka data akan tersimpan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Adis. Nah, untuk penjelasan selanjutnya, yaitu file yang sudah di-download, itu dibuka pada aplikasi Bioedit. Sebelumnya kita buka aplikasi Bioedit, kita buka filenya, pilih file yang sudah edit di Crystal X tadi. Setelah tampilannya seperti ini, maka kita cut bagian awal dan bagian akhir dari urutannya agar urutan bahasanya itu sejajar. Sejajar dan panjangnya juga sama. Nah, gap-gap yang tidak sama juga kita hapus. Kita pilih dulu kita ubah dulu modenya ke mode edit. Setelah itu kita pilih pada bagian awal sampai ke bagian yang setelah kita tekan bagian awal, kita tekan shift.
dan sampai ke urutan yang panjang dan panjang yang urutannya itu sama pada setiap organisme sampai yang A. Baik, setelah dihapus urutan tadi, kita juga harus memeriksa gap-gap yang tidak sesuai, seperti pada tengah ada urutan yang bahasanya kosong, maka itu juga urutannya harus kita hapus. Itu dengan cara menekan dan menghapusnya. Oke, setelah bagian awal kita sejajarkan, pada bagian akhir kita juga harus mensejajarkan urutannya. Nah, setelah urutan-urutan ini kita sejajar, yang sudah sejajar dan panjangnya juga sama, maka proses selanjutnya kita klik file, save as, dan beri nama dengan menambahkan .fast. Nah, langkah selanjutnya akan menggunakan aplikasi MegaX. Nah, untuk penjelasan pada aplikasi MegaX itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Elsa Putri. Kepada Elsa, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi MegaX untuk memproses data tadi. Program Mega atau Molecular Evolutionary Genetic Analysis merupakan program aplikasi komputer yang didesain untuk membandingkan dan menganalisis sekuensi gen yang homolog. Nah, di mana tujuan dari aplikasi ini itu untuk membuat pohon filogenetik. Nah, langsung saja kita buka file yang tadi, file yang sudah kita save tadi. Selanjutnya kita klik Analyze dan pilih OK. Nah, selanjutnya kita dapat membuka mengklik TA untuk melihat data yang sudah kita analis tadi. Nah, ini merupakan data kita tadi dan kita dapat mewarnai dengan mengklik display, kemudian color cell. Nah, selanjutnya kita juga dapat melihat komposisi nukleotida dari masing-masing spesies ini dengan mengklik statistik dan nukleotida composition. Nah, ini merupakan
komposisi nukleotida dari masing-masing spesies, di mana kita dapat melihat komposisi timin, sitosin, adenin, dan guanin dari spesies yang sudah kita pilih tadi. Nah, selanjutnya kita klik highlight. Di sini kita akan melihat beberapa data. Yang pertama itu ada conserve. Conserve itu digunakan untuk melihat bahasa yang sama pada berbagai spesies. Nah, conserve ini dilambangkan dengan huruf C. Nah, jadi didapatkan conserved site-nya yaitu 574. Selanjutnya kita dapat melihat variabel site yang dilambangkan dengan V. Itu kita gunakan untuk melihat bahasa yang berbeda, yang berarti yang menandakan adanya variasi pada bahasanya. Langsung saja kita klik V. Nah, di sini kita dapat melihat jumlah variabel setnya itu 95. Selanjutnya, parsimoni yang dilambangkan dengan PI, itu kita bisa melihat lebih banyak bahasa yang berbeda. Langsung saja kita klik untuk melihatnya. Nah, didapatkan jumlah parsimoninya itu 81. Selanjutnya ada singleton yang dilambangkan dengan huruf S, itu untuk melihat satu bahasa yang berbeda. Yes. Langsung saja kita klik S. Dan didapatkan data untuk singletonnya itu 14. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Elsa atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya itu Fadila Aziza. Kepada Fadila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu kita akan melihat jarak kekerabatan antar spesies ini. Kita kembali dulu ke halaman pertama. Lalu kita klik distance, pilih compute pairwise distance. Yes. Lalu kita oke-kan. Nah, ini di sini keluar jarak hubungan kekerabatan antar spesiesnya, di mana semakin kecil nilai ininya, maka suatu spesies itu jarak kekerabatannya semakin dekat, dan jika semakin jauh, jika semakin besar nilai ininya, maka hubungan kekerabatan antar spesies itu semakin jauh. Nah, selanjutnya kita akan melihat mengenai pohon filogeni antar spesies ini. Nah, pohon filogeni ini terdiri atas 4. Yang pertama itu ada maximum likelihood tree, di mana ML ini menggambarkan tentang variasi bahasanya. Selanjutnya NJ atau neighbor joining tree itu menggambarkan hubungan kekerabatannya. Selanjutnya ada minimum evolution tree, itu menggambarkan tentang sequence, dan juga tes maximum parsimony tree itu menjelaskan tentang pohon filogenetik yang paling sederhana. Langsung saja kita klik satu persatu. Yang pertama mengenai ML. Sebelumnya itu kita harus mengubah dulu test of filogeninya menjadi bootstrap method, dan number of bootstrap replication-nya itu 500. Lalu kita oke-kan. Nah, bagian ini sudah nampak pohon filogeninya. Nah, untuk menyimpannya kita bisa ya, pada pohon filogeni ini semakin ke kanan itunya, maka pohon filogeninya ini semakin terbaru. Nah, untuk menyimpan gambarnya kita bisa klik
image. Nah, di sini kita bisa menyimpannya dalam format PDF, PNG, SVG, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu untuk pohon filogeni NJ. Caranya sama seperti tadi, itu kita ubah dulu test of filogeninya menjadi bootstrap method dan nomornya menjadi 500. Lalu kita tunggu sampai pohon filogeninya keluar. Nah, ini merupakan pohon filogeni dari NJ. Selanjutnya, pohon filogeni dari ME. Nah, ini merupakan pohon filogeni dari ME. Selanjutnya, pohon filogeni dari MT. Caranya juga sama. Nah, pada bagian ini sudah keluar pohon filogeni dari MP. Nah, untuk men-save-nya sama seperti tadi, kita pilih image dan bisa kita save dengan berbagai format. Contohnya PNG. Di sini nih kita pilih dulu kita mau simpan di mana. Lalu kita buat nama filenya MP. Lalu kita save dan oke. Mungkin sekian penjelasan dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dila. Dengan berakhirnya penjelasan dari rekan saya Fitriatul Azizah, maka berakhir pula penjelasan dari kelompok 1A mengenai materi pada kesempatan kali ini. Sekian dari kelompok 1A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.